Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur vital perdagangan energi dunia. Namun kini muncul wacana baru yang bisa mengubah segalanya. Iran tengah mengkaji penerapan tarif tol bagi kapal-kapal yang melintas. Jika benar diterapkan, kebijakan ini bisa berdampak besar pada perdagangan global, terutama minyak dan gas. Parlemen Iran saat ini sedang menggarap rancangan undang-undang terkait pungutan tol di Selat Hormuz. Rencana ini bahkan disebut akan rampung dalam waktu dekat. Langkah tersebut bukan sekadar soal biaya. Iran juga ingin menegaskan kendali dan otoritasnya atas Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 1/5 pasokan energi dunia. Di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, isu ini juga masuk dalam syarat yang diajukan Iran dalam pembicaraan damai. Meski belum resmi, kabar soal pungutan ini sudah beredar luas di kalangan pelayaran internasional. Bahkan, muncul laporan bahwa Iran mulai meminta biaya hingga 2 juta dolar AS atau sekitar 31 miliar rupiah per kapal meski belum dilakukan secara sistematis. Sejumlah kapal disebut sudah melakukan pembayaran melalui perantara dengan mekanisme yang belum jelas. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di industri pelayaran global. Penerapan tarif di Selat Hormuz berpotensi melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional. Selama ini, jalur laut seperti Hormuz dianggap bebas dilalui oleh semua negara. Jika Iran benar-benar menerapkan tarif tol, ini bisa menjadi preseden berbahaya di mana jalur perdagangan dijadikan alat tekanan politik. Para pelaku industri memperingatkan, langkah ini bisa menghambat arus perdagangan global dan meningkatkan biaya logistik secara signifikan. Sejak konflik pecah, Iran juga diketahui membatasi akses di Selat Hormuz. Akibatnya, pasokan energi global terganggu. Harga minyak dunia pun melonjak tajam, bahkan sempat menembus 114 dolar AS per barel. Kelangkaan bahan bakar mulai dirasakan di berbagai negara. Badan Energi Internasional bahkan menilai pelepasan cadangan minyak tidak akan cukup untuk menutup kekurangan pasokan. Negara-negara Asia menjadi yang paling terpukul oleh situasi ini. Sekitar 60% pasokan minyak kawasan berasal dari Timur Tengah. Filipina bahkan telah menerapkan darurat energi nasional. Pemerintahnya mendorong kerja dari rumah, memberi subsidi transportasi, hingga mencari sumber minyak alternatif. Negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Cina juga mulai mengambil langkah penghematan dan pengamanan stok energi. Dampak krisis ini tidak hanya dirasakan di Asia. Eropa mengalami lonjakan harga gas, sementara negara-negara Afrika mulai menerapkan pembatasan energi. Di sektor industri, ancaman juga mulai terlihat. Kenaikan harga bahan bakar berdampak pada penerbangan, manufaktur, hingga produksi bahan baku seperti plastik. Jika kondisi ini terus berlanjut, para analis memperkirakan harga minyak bisa menembus 150 dolar AS per barel. Resiko resesi global pun semakin nyata.